Mel Hantu, episode 10, bagian 1, ruang kelas yang menghantui K2, pertemuan paranormal. Di sekolah menengah yang terpencil dan menakutkan, legenda mengatakan bahwa setiap 3 tahun selama ujian, kehadiran hantu berkeliaran di aula. Hantu tersebut konon muncul tepat pada pukul 6 sore, bersembunyi di balik bayang-bayang dan mengawasi para siswa. Suatu tahun, sekelompok siswa memutuskan untuk menyelidiki aktivitas paranormal selama sesi belajar mereka untuk ujian. Saat mereka berkumpul di kantin sekolah mendiskusikan rencana mereka mendengar bisikan angin yang membuat mereka merinding. Salah satu siswa pemberani, Alex, mengusulkan untuk pergi ke kelas K2 di mana penampakan hantu paling sering terjadi. Meskipun ada peringatan dari teman-temannya, Alex bertekad untuk mengungkap kebenaran di balik entitas misterius tersebut. Malam itu, ketika Alex tertidur, dia mendapati dirinya dalam mimpi sadar di dalam ruang kelas yang berhantu. Sosok hantu itu muncul di hadapannya, memberi isyarat agar dia mengikutinya. Dengan gentar, Alex mengikuti penampakan itu yang membawanya melewati koridor gelap dan lorong kosong. Hantu itu mengungkap masa lalunya yang tragis, seorang mantan siswa yang menemui ajalnya sebelum waktunya di dalam tembok itu. Untuk mencari penyelesaian atas kegelisahannya, Alex berjanji akan membantunya menemukan kedamaian. Saat fajar menyingsing dan Alex terbangun dari mimpinya, dia melihat kejadian aneh terjadi di sekitarnya. Bisikan bergema melalui koridor-koridor yang kosong dan bayangan menari-nari di sepanjang lorong-lorong yang remang-remang. Malam berikutnya, Alex mendapati dirinya ditarik kembali ke kelas K2 di mana dia bertemu dengan hantu itu sekali lagi. Bersama-sama, mereka mengungkap misteri seputar kematiannya dan membebaskan jiwanya. Sejak hari itu, para siswa membisikkan cerita tentang pertemuan Alex dengan roh pendendam yang akhirnya menemukan pelipur lara di tangannya. Dan seiring berjalannya waktu, kelas K2 tetap tenang dan tidak terganggu. Sebuah bukti ikatan yang terjalin antara yang hidup dan yang mati. Mel Hantu, episode 10, bagian 2, Gema Masa Lalu, Wahyu yang Menghantui. Bertahun-tahun setelah mengikuti tes di sekolah menengahnya, seorang siswa bernama Mei mendapati dirinya dihantui oleh kehadiran hantu yang sepertinya meniru setiap gerakannya. Mei telah belajar di luar negeri dan kembali ke kampung halamannya, hanya untuk diganggu oleh kejadian aneh yang tidak dapat dia jelaskan. Setiap malam pada pukul 5:30, Mei mendengar bisikan-bisikan menakutkan bergema di seluruh kamarnya, seolah-olah seseorang meniru tindakannya dari 3 tahun lalu. Suara hantu itu akan mengulangi kalimat dari hari ujian, membuat Mei merinding. Putus asa untuk mengungkap misteri tersebut, Mei memutuskan untuk mengunjungi kembali sekolah menengahnya, yang kini ditinggalkan dan diselimuti kegelapan. Saat dia melangkah ke aula yang kosong, kenangan akan hari yang menentukan itu datang kembali, ketegangan di udara, tekanan ujian, dan rasa tidak nyaman yang masih ada. Dalam sebuah wahyu yang mengerikan, Mei menemukan bahwa hantu yang menghantuinya tidak lain adalah seorang mantan siswa yang telah mengikuti tes yang sama bertahun-tahun yang lalu. Terperangkap dalam lingkaran mengenang saat-saat terakhir mereka di sekolah, hantu tersebut mencari penutupan dan pelepasan dari keberadaan spektralnya. Melalui empati dan pengertian, Mei membantu hantu tersebut menghadapi ketakutan dan penyesalannya, yang pada akhirnya memungkinkannya menemukan kedamaian dan move on dari gema masa lalu yang menghantui. Saat fajar menyingsing di sekolah, Mei merasakan ketertutupan dan keteguhan hati, mengetahui bahwa beberapa roh memang dimaksudkan untuk dibebaskan. Gema masa SMA-nya memudar menjadi sunyi saat Mei berjalan pergi, membawa serta apresiasi barunya terhadap misteri kehidupan dan kekuatan empati dalam melampaui batas antara yang hidup dan yang mati. Mel Hantu, episode 10, bagian 3, Menara Naga yang Menghantui, Misteri Linguistik. Di sebuah kota kecil yang terletak di pegunungan, terdapat sebuah bangunan tua terbengkalai yang dikenal sebagai Menara Naga. Legenda mengatakan bahwa menara ini dihantui oleh roh orang-orang yang pernah tinggal di sana, termasuk seekor kucing misterius dengan mata bersinar. Suatu hari, seorang mahasiswa linguistik muda bernama Gina menemukan sebuah teks kuno yang tersembunyi di dalam menara. Saat dia mulai menerjemahkan teks tersebut, hal-hal aneh mulai terjadi di sekitarnya. Benda-benda bergerak dengan sendirinya,
bisikan bergema di seluruh aula, dan bayangan menari-nari di bawah sinar bulan. Gina segera menyadari bahwa teks sumber yang dia terjemahkan berisi mantra kuat yang telah digunakan untuk mengikat roh ke menara. Kehadiran hantu kucing itu menjadi lebih nyata. Matanya yang bersinar mengikuti setiap gerakannya. Saat Gina mempelajari terjemahannya lebih dalam, dia mengungkap rahasia kelam tentang sejarah Menara Naga. Dahulu kala, seorang penyihir telah menjebak jiwa-jiwa tak berdosa di dalam temboknya untuk memanfaatkan energi mereka demi keuntungannya sendiri. Kucing itu pernah akrab dengan penyihir ini dan sekarang berkeliaran di menara untuk membalas dendam. Bertekad untuk memperbaiki keadaan, Gina bekerja tanpa lelah untuk menyelesaikan terjemahan dan mematahkan kutukan yang mengikat roh ke menara. Dalam pertarungan klimaks dengan roh kucing pendendam, Gina membacakan kata-kata terakhir mantranya, melepaskan jiwa-jiwa yang terperangkap dan mengusir kehadiran jahat dari dunia ini. Saat fajar menyingsing di pegunungan, Gina muncul dari Menara Naga dengan kemenangan, tetapi selamanya berubah karena pertemuannya dengan kekuatan di luar dunia ini. Penduduk kota membisikkan keberanian dan kelicikannya dalam mengungkap misteri yang sudah lama terlupakan, sementara beberapa orang bersumpah mereka masih bisa mendengar gema suara mengeong hantu di tengah angin malam. Mel Hantu, Episode 10, Bagian 4, Sekolah Tatak yang Menghantui, Misteri Hong Kong. Di jantung kota Hong Kong berdiri sekolah tatak yang menakutkan, diselimuti misteri dan dikelilingi oleh kuburan yang dipenuhi jiwa-jiwa yang terlupakan. Situs terlantar yang dulunya merupakan mercusuar pendidikan, kini terbengkalai dan dihantui oleh gaung masa lalu. Legenda mengatakan bahwa pada tahun 1899, selama penjajahan Inggris di New Territories, terjadi pertempuran sengit antara pasukan Inggris dan klan lokal yang menolak menyerahkan tanah leluhur mereka. Di tengah kekacauan dan pertumpahan darah, sekolah tatak menjadi tempat berlindung bagi mereka yang mencari perlindungan dari kekerasan. Saat malam tiba di gedung sekolah yang bobrok, kejadian aneh mulai terungkap. Bisikan siswa yang sudah lama meninggal terdengar bergema di koridor yang kosong. Bayangan menari di bawah sinar bulan, membentuk bentuk-bentuk menakutkan di dinding yang retak. Udara menjadi kental dengan kesedihan dan ketakutan ketika roh-roh gelisah berkeliaran tanpa tujuan melalui ruang kelas yang ditinggalkan. Suatu malam yang menentukan, sekelompok penjelajah pemberani berkelana ke sekolah tatak, tertarik dengan reputasinya yang kelam dan sejarahnya yang berhantu. Mereka bertekad untuk mengungkap kebenaran di balik kisah hantu yang telah melanda Hong Kong selama beberapa generasi. Saat mereka menggali lebih dalam ke dalam sekolah, mereka berhadapan dengan roh dendam yang mencari keadilan atas kesalahan masa lalu. Pintu terbanting menutup tanpa bisa dijelaskan, benda bergerak dengan sendirinya, dan bisikan dingin mengundang mereka ke ruang tersembunyi tempat rahasia yang telah lama terlupakan terkubur. Para penjelajah segera menyadari bahwa mereka tidak sendirian di sekolah tatak. Kekuatan jahat mengintai di balik bayang-bayang, berniat menyembunyikan rahasia gelapnya dari mata-mata. Akankah mereka mengungkap kebenaran di balik menghantui sekolah tatak? Ataukah mereka terjebak dalam mimpi buruk yang tidak ada jalan keluarnya? Saat fajar menyingsing di Hong Kong, hanya satu hal yang pasti, sekolah tatak menyimpan lebih dari sekedar kenangan di dalam temboknya yang sudah rusak. Ia menyimpan kegelapan yang tidak bisa dilupakan, kegelapan yang akan menghantui mereka yang berani menginjak tanah terkutuknya selamanya. Mel Hantu, Episode 10, Bagian 5, Gema yang Menghantui, Kisah Rasa Sakit yang Belum Terselesaikan. Di kamar mandi asrama yang remang-remang, Sarah, seorang mahasiswa, mendapati dirinya sendirian pada suatu malam. Saat dia mencuci tangannya di depan cermin, sensasi dingin merambat ke tulang punggungnya. Dia merasakan kehadiran di belakangnya dan dengan cepat berbalik, hanya untuk melihat sosok hantu seorang wanita berpakaian merah menatap ke arahnya dari cermin. Jantung Sarah berdebar kencang saat dia tersandung ke belakang, matanya tertuju pada pantulan yang menakutkan. Sosok hantu itu sepertinya mengucapkan kata-kata yang tidak bisa didengar Sarah, membuat tulang punggungnya merinding. Saat dia mencoba menenangkan diri, Sarah memperhatikan gerakan di sudut matanya. Mendongak, dia melihat hantu perempuan tergantung di langit-langit toilet dengan tali tak kasat mata. Matanya membelalak karena kesedihan dan keputusasaan seolah mengenang saat-saat terakhirnya yang tragis.
Pikiran Sarah berpacu ketika dia mengingat rumor yang beredar di kampus tentang seorang mahasiswi yang bunuh diri di kamar mandi itu setelah perpisahan yang menyayat hati dan perjuangan akademis. Kehadiran hantu itu terasa menyesakkan dan penuh derita. Tidak dapat mengalihkan pandangannya dari pemandangan yang menghantui itu, Sarah merasakan gelombang empati menyapu dirinya terhadap roh tersiksa di hadapannya. Seolah-olah hantu itu mencari penghiburan dan pengertian di tengah siksaan abadi yang dialaminya. Ketakutan namun terpaksa mengungkap kebenaran di balik roh hantu yang gelisah. Sarah menggali lebih dalam kisah tragis cinta yang hilang dan mimpi yang hancur. Dengan melakukan itu, dia mengungkap rahasia kelam yang telah lama terkubur di dalam tembok universitas. Saat Sarah menghadapi kekuatan jahat yang mengikat hantu itu ke dunia ini, dia mendapati dirinya terjerat dalam pertarungan mengerikan antara cinta dan kehilangan, penyesalan dan penebusan. Momok siswi berbaju merah menjadi pengingat yang mengerikan tentang betapa rapuhnya hidup jika diliputi oleh patah hati dan keputusasaan. Dihantui oleh penampakan hantu yang selalu terpatri dalam ingatannya, Sarah bersumpah untuk tidak pernah melupakan kisah tragis yang terbentang di depan matanya. Sebuah pengingat akan bagaimana rasa sakit yang tidak terselesaikan dapat bertahan lama setelah nafas terakhir seseorang. Gema mengerikan dari pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab bergema di benak Sarah saat dia bergulat dengan kebenaran yang meresahkan. Beberapa hantu tidak pernah benar-benar menemukan kedamaian sampai cerita mereka didengar dan hatinya disembuhkan. Mel Hantu, episode 10, bagian 6. Pertemuan yang menghantui, perjalanan melampaui kenyataan. Pada tahun 2011, 12 siswa sekolah menengah yang suka berpetualang memulai perjalanan yang berani ke sebuah situs menakutkan yang dikabarkan berhantu. Saat mereka menjelajahi daerah tersebut, mereka mulai mendengar bisikan-bisikan dingin dan melihat sekilas seorang wanita hantu berpakaian merah. Suasana semakin mencekam, dan rasa takut merayapi hati rombongan. Tiba-tiba, ketiga gadis itu diliputi oleh kekuatan misterius. Mereka mulai bertindak tidak menentu. Yang satu mulai menggigit orang lain secara tidak terkendali. Yang lain sepertinya mencekik dirinya sendiri seolah-olah ada seseorang yang tidak terlihat sedang mencekiknya. Sementara gadis ketiga menjadi histeris dan mengklaim bahwa dia dapat melihat bayangan orang-orang yang menemui tujuan yang mengerikan. Situasi dengan cepat menjadi tidak terkendali ketika kepanikan menyebar di antara kelompok tersebut. Mereka memutuskan untuk melarikan diri dari situs berhantu tersebut. Namun kejadian tersebut meninggalkan bekas yang membekas dalam diri mereka. Gadis yang mengalami gangguan penglihatan ini dirawat di rumah sakit karena kondisi mentalnya yang memburuk. Tahun-tahun berlalu, dan kejadian itu memudar menjadi kenangan bagi sebagian besar dari mereka. Namun, penglihatan gadis itu terus menghantuinya bahkan setelah meninggalkan rumah sakit. Dia menjadi terobsesi untuk mengungkap kebenaran di balik apa yang terjadi pada hari naas itu di situs berhantu itu. Saat dia menggali lebih dalam misteri tersebut, dia mengungkap rahasia gelap dan roh-roh gelisah yang terkait dengan sejarah tragis tempat tersebut. Wanita hantu berbaju merah itu menjadi lebih dari sekedar isapan jempol belaka. Dia sepertinya menjangkau dari luar, memperingatkan akan datangnya malapetaka. Gadis itu menyadari bahwa untuk mengakhiri hal yang menghantui dan membebaskan dirinya dari penglihatan menakutkan, dia harus menghadapi kehadiran hantu dan mengungkap misteri yang menyelimuti pertemuan mereka pada tahun 2011. Kisah ini terungkap sebagai perjalanan mengerikan melalui dunia tempat realitas dan kekuatan supernatural bertabrakan, mengungkapkan bahwa beberapa misteri sebaiknya tidak diganggu. Hello. Jika Anda mempunyai sebarang pengalaman dengan pertemuan kehidupan sebenar dengan hantu, paranormal, atau sebarang peristiwa yang menyeramkan, sila kongsikannya dengan kami di ghostmail.xoxogossipleads@gmail.com. Terima kasih karena menonton dan jumpa lagi di video seterusnya.